Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, ya pun. Selamat siang dan selamat bergabung dalam acara Instagram, YouTube, dan Facebook Live Rumah Sakit Mitra Husada bersama dengan Dr. Nica Haryanti selaku dokter gigi di Rumah Sakit Mitra Husada dengan tema perawatan dan pengobatan gigi di masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Dinda. Saya adalah host untuk acara live Rumah Sakit Mitra Husada hari ini. Selamat siang Dr. Nica, apa kabar nih dok? Siang, alhamdulillah sehat. Sehat ya dok? Masih tetap semangat ya dok? Tetap semangat. Iya, oke. Riwayat pendidikan Dr. Nica adalah beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2017. Oh iya nih, sebagai tambahan, kami akan melakukan Instagram, Facebook, dan YouTube Live selama kurang lebih 30 menit. Jadi kalau audiens ada yang mau ngasih pertanyaan, boleh langsung nanti di kolom komentar, tapi di-keep dulu ya, nanti sampai sesi berikutnya. Dok, kita langsung ke sesi sharing aja ya? Oke. Kondisi gigi atau keluhan yang berhubungan dengan gigi yang seperti apa sih dok, yang membolehkan kita itu ke dokter gigi di masa pandemi ini? Oke. Pertama-tama saya mau menjelaskan dulu ya Kak ya. Kami juga sebagai dokter gigi itu sebenarnya adalah pekerjaan yang paling sangat beresiko tinggi untuk terpapar oleh COVID-19. Jadi dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu juga menentukan tindakan-tindakan apa saja yang bisa dilakukan di poli gigi. Kebetulan saya membawa apa aja yang bisa dilakukan. Biasanya untuk perawatan yang bisa dilakukan oleh untuk dokter gigi itu yang pertama, jika pasien itu merasakan nyeri yang tidak tertahankan. Jadi misalnya pasien datang dengan merasakan seperti dengan senut-senut, giginya senut-senut, tidak tertahankan, sudah minum obat tetapi dia masih rasa sakit, itu bisa pergi ke dokter gigi. Kemudian yang kedua adalah gusinya misalnya bengkak dikarenakan infeksi. Seperti misalnya gusinya terlihat merah, terus itu bengkak juga, terus juga sakit, itu juga bisa ke dokter gigi. Yang ketiga adalah misalnya terjadi perdarahan yang tidak terkontrol. Biasanya terjadi pada perdarahan darah koroner terjadi pada saat post exo. Jadi misalnya pasien datang setelah dilakukan exo atau ekstraksi pencabutan gigi, itu dia terjadi perdarahan yang tidak terkontrol terus menerus, itu dia bisa ke dokter gigi. Dan yang ketiga adalah terjadinya trauma pada gigi pasca kecelakaan, trauma pada tulang, itu bisa ke dokter gigi. Salah satu contoh misalnya nih trauma, dia habis jatuh, kemudian giginya itu lepas dari soketnya atau lepas dari gusinya, itu bisa langsung datang. Jangan ditunda. Kalau itu jangan ditunda, itu langsung ke dokter gigi. Oke. Nah, apa pertolongan awal sih dok yang harus dilakukan ketika ada rasa nyeri atau sakit di gigi kita? Jadi pertolongan awal pada saat rasa nyeri sakit itu paling standar biasanya pasien itu ada inisiatif sendiri untuk membeli obat pereda nyeri. Biasanya datang itu udah, dok saya sakit gitu, sakit giginya udah berapa hari, biasanya pasti saya tanyakan sudah minum obat atau belum. Biasanya ditanyain, sudah dok misalnya obat ini, obat untuk meredakan nyeri. Oh iya udah pas gitu. Nanti datang lagi, pas datang ke kita, biasanya kalau pada lagi saat sakit itu dilakukan penundaan dulu untuk perawatan. Jadi kita menghilangkan dulu dari rasa sakitnya dengan diberikan obat dulu, dengan medikasi dulu biasanya seperti itu. Terus nih dok, ada nggak sih protokol khusus untuk pasien yang pengen memeriksakan gigi ke dokter gigi? Oke. Harus pakai asma gitu? Ini harus banget orang-orang pada tahu sebelum pergi ke dokter gigi itu biasanya kita harus memastikan dulu diri kita itu sehat. Kalau kita merasa kita batuk, kita merasa kita sakit, kita merasa kita pilek, itu lebih baik tunda dulu ke dokter gigi. Yang kedua adalah misalnya kita udah merasa sehat, kita harus pergi ke rumah sakit, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang benar. Misalnya harus dulu cuci tangan dulu dengan yang benar, cuci tangan dulu dengan yang benar. Kemudian jaga jarak, social distancing. Kemudian setelah itu harus pakai masker. Terus juga kebetulan di mitra ini juga udah komplit ya mbak ya, sebelum masuk ke poli harus dilakukan dulu screening dulu.
itu katakanlah sejujur-jujurnya, misalnya baru pulang dari mana, habis kontak dengan siapa gitu, karena itu akan mempermudah kita juga sebagai tenaga kesehatan bisa melakukan apa yang terbaik buat biar kita semua sama-sama nyaman gitu ya dok ya. Rasa nyaman dan aman. Iya, aman dan nyaman, harus saling dijaga gitu ya dok ya. Terus nih tips nih dok, ada nggak sih dok tips dari dokter untuk audiens nih untuk menjaga kesehatan giginya selama masa pandemi ini? Soalnya kan kalau kita kan nggak bisa nih dok dikit-dikit ke dokter atau ke rumah sakit gitu. Sebenarnya perbedaan antara pandemi dan tidak pandemi itu sama aja. Kalau dari gigi sama aja. Yang penting yang pertama adalah kita harus menjaga kesehatan gigi itu dengan paling enggak minimal itu sikat gigi 3 kali sehari. Yang paling penting adalah sikat gigi sebelum tidur. Sebelum tidur paling itu paling penting. Intinya sih. Terus kemudian makan makanan yang bergizi, banyak serat dan paling enggak tuh minimal banget, misalnya kita tidak ada keluhan apa-apa dari gigi, paling enggak minimal 6 bulan sekali untuk datang ke dokter gigi untuk konsultasi gigi atau sekedar memeriksakan giginya walaupun tidak ada keluhan. Jadi emang yang 6 bulan sekali itu emang harusnya wajib banget minimal gitu 6 bulan sekali gitu ya. Oke, kita kayaknya lanjut ke pertanyaan dari audiens nih dok, kayaknya udah mulai ada banyak pertanyaan. Oke, kita baca langsung ya dok. Pertanyaan pertama dari @sinta_agres. Dokter, apakah kita bisa tertular corona dari alat-alat yang digunakan untuk tindakan gigi oleh dokter gigi? Oke. Kalau tertular virus corona kemungkinan mungkin bisa. Pasti ada ya, pasti ada, walaupun hanya kecil ya. Makanya setiap dokter gigi yang sudah siap untuk membuka praktek itu berarti dia sudah siap semuanya, semua tempurnya. Jadi mau dari kita sendiri sebagai tenaga medis, dokter giginya sendiri maupun perawat, kita juga sudah melengkapi perlindungan diri kita sendiri dengan APD level 3. Kemudian juga dari alat-alatnya itu setiap pasien itu selalu berganti, walaupun dengan selalu bergantian mbak. Jadi walaupun dengan digunakan dengan apa yang sama, tapi setelah pasien satu dicuci, dibersihkan dulu, disterilin dulu, nanti bisa pakai lagi. Jadi kalau benar-benar steril. Jadi apa sih namanya, persiapan kita juga sebagai dokter gigi untuk bisa membuka prakteknya juga udah siap, benar-benar siap untuk new normal seperti ini. Jadi kalau kemungkinan udah pasti ada nih audiens, tapi kan kita udah siap dengan ya itu resiko ya dok ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih dok. Dari mbak sudah nambahin. Oh iya. Kalau misalnya ngerasa pasiennya nggak enak badan apa mending tunda dulu ke dokter gigi, tunda dulu ke dokter gigi, jangan ke dokter gigi, karena kalau misalnya kita tetap maksain untuk ke dokter gigi, itu malah kasihan dari kita maupun pasien-pasien setelahnya. Diingat-ingat ya dia. Pertanyaan kedua nih dok, dari Fikri Ardana 232. Jika sejak kecil giginya kurang bagus dok, kemudian saat dewasa ingin membenahinya, apakah bisa? Misalnya susunan giginya gitu. Susunan gigi sebenarnya kalau misalnya mau membenahi gigi yang itu giginya udah dewasa apa masih anak-anak? Kalau kayaknya sih dari pertanyaannya udah dewasa sekarang, tapi dari kecil memang kayaknya giginya kurang bagus kalau dari pertanyaan sih. Kalau di kedokteran gigi itu, kalau untuk membenahi gigi itu biasanya ada namanya ortodonsi. Ortodonsi itu dia alat orto cekat yang fungsinya dia untuk membenarkan susunan dari gigi. Bukan struktur, tapi susunan dari gigi-giginya itu. Jadi sebenarnya balik lagi, kalaupun ingin membenarkan susunan dari gigi lebih baik dikonsultasikan dulu ke dokter gigi, ikuti prosedurnya seperti apa, nanti pasti diarahkan gitu ya dok ya. Oke, gitu Mas Fikri ya. Yang pertanyaan berikutnya adalah dok, apakah sama siwak dengan pasta gigi daya pembersihannya? Jadi maksudnya mungkin siwak sama pasta gigi biasa itu daya bersih untuk membersihkan giginya itu sama apa enggak ya dok? Atau di compare kali maksudnya? Sebenarnya sih kalau siwak itu mungkin dia lebih alami ya, tapi dia fungsinya juga sama untuk melawan bakteri yang penyebab gigi berlubang. Tapi kalau yang beredar di pasaran itu kan ada pasta gigi yang berkombinasi dengan siwak, itu mungkin dia lebih bagus kali ya, lebih bagus. Tapi
untuk kita sebagai dokter gigi biasanya suka menyarankan untuk memilih pasta gigi yang ada kandungan fluoride-nya, karena fluoride-nya sendiri itu merupakan bahan aktif yang berfungsi untuk membunuh kuman dari gigi berlubang itu, pertahanan gigi berlubang. Jadi pas beli bukan siwak atau pasta gigi biasanya, tapi dicek apakah ada fluoride-nya atau ya, enggak gitu ya dok ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dok mau bertanya dari @asmorowati. Perawatan gigi anak-anak tuh bagaimana ya dok agar giginya tidak gampang geripis? Kalau anak biasanya suka gitu kan dok, kadang suka makan coklat gitu. Benar. Banyak juga sih dikira sama orang tua seperti itu. Kata-kata itu kok anak saya giginya geripis ya, ini gimana gitu. Jadi biasanya kalau anak-anak itu kadang kebanyakan susah tidur kalau tidak minum susu. Susah minum kalau tidak minum susu. Nah, biasanya kasus dari karies pada anak-anak yang geripis itu berawal dari susu itu, karena kan susu formula, biasanya susu formula itu dia ada kandungan gulanya walaupun sedikit, tapi proses dari demineralisasi dari gigi, maksudnya proses hilangnya struktur mineral dari gigi itu terjadi pada malam hari. Makanya dianjurkan untuk sebelum tidur untuk sikat gigi dulu. Tapi kalau saya boleh kasih tips buat ibu-ibu yang punya anak umur mungkin ya kurang lebih umur setahun itu biasanya kadang suka harus minum susu dulu sebelum tidur. Kalau kebiasaan seperti tidak bisa dihilangkan, lebih baik ibu coba pakai kasa atau bukan kasa atau handuk halus, kemudian dibasahi dengan air, bisa air hangat atau air putih biasa bisa. Coba dioles pada giginya, pada gigi. Biasanya kalau anak kecil umur setahun paling ya gigi depannya ini udah ada, dioles pada saat dia tidur, tapi pelan-pelan aja, nggak usah kencang-kencang. Yang penting sisa-sisa dari bekas susunya itu udah hilang. Lebih bagus lagi kalau kumur-kumur atau itu ya dok? Lebih bagus lagi kalau bisa sikat gigi ya. Cuma kadang-kadang kalau anak-anak susah ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Pertanyaan berikutnya itu ada dari Rido Febriotiko. Selamat siang, izin bertanya dokter, adakah prinsip menjaga kesehatan gigi dan mulut selama masa pandemi ini? Sebenarnya sama aja ya mbak, yang tadi saya jelaskan lagi ya, itu paling nggak minimal kita 3 kali sehari untuk menyikat gigi, pagi, sore, dan malam. Kemudian jangan lupa makanan yang berserat, banyak serat, karena serat itu penting banget. Terus kemudian yang ketiga, saya menambahin juga, selama pandemi ini dari WHO juga menyarankan untuk berkumur dengan bahan aktif yang mengandung ada yang kandungan ini povidoniol dengan cara digargle. Digargle tuh gimana sih dok? Digargle tuh kayak lebih kayak agak masuk ke jadi bukan cuma kemudian dibuang biasa gitu. Pertanyaan berikutnya ya dok. Selamat siang dokter, izin bertanya, apakah ada prosedur cabut gigi untuk anak-anak di usia di bawah 10 tahun? Di bawah 10 tahun, kalau prosedurnya sih sama aja. Sama aja. Pasien datang, kemudian kalau misalnya pun tidak ada keluhan sakit, itu bisa langsung dilakukan tindakan. Tapi biasanya kalau ada keluhan sakit, kita akan medikasi untuk menghilangkan dulu sakitnya, kemudian langsung dilakukan tindakan. Jadi nggak boleh sakit-sakit dicabut gitu, nggak boleh ya? Nggak boleh. Nanti malah tambah sakit ya. Bisa takut juga anaknya trauma. Iya, trauma gitu. Itu yang harus dihindari. Iya itu. Oke dok, ini pertanyaan berikutnya dari @sinta_dewanti88. Dok, bagaimana cara menyikat gigi yang benar agar terhindar dari masalah gigi? Cara menyikat gigi yang benar, kebanyakan kalau saya tanya sih pasien rata-rata tuh salah. Jadi kalau mau tahu tipsnya adalah ingat selalu bendera kita merah putih. Jadi anggap aja merah itu adalah gusi, gigi kita itu adalah yang putih. Jadi yang benar itu adalah dengan gerakan memutar. Jadi tidak dengan gerakan lurus gitu. Karena kalau dengan gerakan seperti ini, itu dia akan membawa, kan habis kita makan nih, kita makan otomatis sisa-sisa makanan plak-plak itu dia nempel di gigi kita. Kalau kita bawa kayak gini, itu otomatis nanti makanan yang di sini tuh bisa naik. Bisa naik, akhirnya setelah naik, akhirnya dia nempel di gusi.
nempel ngendap di gusi. Setelah ngendap di gusi akhirnya dia terbentuk karang. Nah, karang gigi itulah yang menyebabkan gusinya tuh bekat, kemudian suka berdarah. Nah, seperti itu. Jadi sikat gigi yang benar adalah dengan cara gerakan memutar dari belakang kemudian ke depan. Setelah ke depan, nah itu diharapkan apa? Jadi sisa-sisa makanan yang ada di atas gusi itu turun ke bawah, dibuang ke bawah seperti itu. Selagi apa namanya, sisa makanannya hilang, kita juga ada gerakan memijat gusi. Jadi memijat gusi itu gerakan untuk gusi itu tetap sehat, tetap baik gitu. Makanya harus memutar gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dok, dari @bunga Fatma Diana. Dok mau tanya, umur berapa ya dok anak itu boleh sikat gigi menggunakan pasta gigi khusus anak? Kalau pasta giginya tertelan bahaya nggak ya dok? Jadi sebenarnya sekarang udah banyak sih di pasaran, ada tisu atau ada tisu kayak tisu basah gitu modelnya mbak. Itu dia diklaim free fluoride dan dia mengandung xylitol, yaitu tanpa pemanis buatan. Itu dia untuk membersihkan gigi untuk di bawah anak umur 1 tahun. Itu juga udah ada di pasaran. Tapi kalau saya lebih menganjurkan untuk anak-anak, kapan bisa untuk sikat gigi? Setelah giginya udah tumbuh tuh boleh sikat gigi langsung. Tapi kita harus jeli melihat dari komposisi bahan pasta giginya. Diusahakan cari pasta gigi yang tidak mengandung fluoride, jadi free fluoride. Kenapa? Karena kan anak-anak itu tidak bisa kalau sikat gigi suka langsung ditelan dia kayak gitu, nggak pernah langsung dibuang. Sedangkan kan fluoride itu merupakan bahan aktif. Dia kalau lama-lama juga dikonsumsi, terus misalnya terlalu berlebihan dalam tubuh, juga nanti giginya terjadi fluoridasi. Jadi fluoridasi itu kondisi di mana giginya itu dia kayak rapuh, jadi nggak kenapa-kenapa, nggak ada gigi berlubang apa, tapi terlihat rapuh saat dikerik dia terikut. Jadi kalau untuk orang dewasa malah harus yang berfluoride, kalau untuk anak-anak malah nggak boleh ya dok? Kurangi dulu ya. Hindari dulu ya. Apalagi baru kayak 1 gitu ya tadi dia. Oke. Pertanyaan berikutnya dari @lustiaji. Dok, kalau gigi tinggal akarnya saja perlu dicabut nggak ya? Kalau tidak dicabut bahaya apa enggak? Oke, kalau gigi tinggal akarnya aja bercabut apa enggak? Jadi kita tuh beranggapan gigi itu kalau tinggal akar berarti gigi itu udah mati. Jadi kalau udah gigi udah mati berarti itu merupakan sampah ya. Sampah. Jadi itu harus dicabut. Jadi kalau sisa akar itu harus dicabut. Karena apa? Karena mungkin sekarang kita nggak ngerasain apa-apa. Tapi nanti di kemudian hari dia akan terjadi infeksi, terinfeksi di giginya, terus akhirnya bisa sakit. Jadi kalau saya sangat-sangat mengajukan untuk dicabut. Jadi mendingan langsung cabut aja gitu ya. Oke gitu. Langsung ke pertanyaan berikutnya dari @marina Oshin. Jika gigi dewasa sudah tumbuh sementara gigi susu masih kuat, apakah gigi susunya itu harus segera dicabut? Dan adakah cara untuk membuat gigi tidak dicabut? Adakah cara untuk membuat gigi jika dicabut tidak sakit kepada anak-anak? Dan biar gigi itu pas anak-anak yang cabut nggak sakit gitu. Kalau nggak dicabut disuntik, kalau nggak sakit disuntik nggak sakit. Jadi untuk apa namanya, gigi dewasa yang udah tumbuh tetapi gigi susunya masih ada, itu sebenarnya sangat mengganggu proses dari si gigi dewasanya itu untuk tumbuh dengan sempurna. Biasanya tuh harusnya ya gigi susu itu sebagai guiding dari si gigi dewasanya. Tapi karena gigi susunya ini dia masih kencang, akhirnya si gigi dewasa tuh mencari jalan keluar dari jalan tempat lain. Biasanya gigi yang ada gigi susunya tuh kalau nggak terlalu ke depan tumbuhnya, atau dia terlalu di belakang atau di langit-langit seperti itu. Kalau saya sarankan harus langsung dicabut karena itu dia akan mempengaruhi susunan dari giginya. Kalau dibiarkan terus seperti itu nanti ya tidak rapi. Kalau misalnya ini dok, gimana caranya biar pas dicabut tuh nggak sakit? Kalau dicabut nggak sakit, nggak bisa ya dok? harus kalau dicabut nggak sakit ya harus tetap di anestesi. Untuk anak-anak itu aman gitu dok? Aman. Oke, aman. Ini pertanyaan berikutnya ada dari YouTube, dari Ekanov. Mau tanya dok, untuk pasien leukemia bisa tidak dok diadakan tindakan pencabutan gigi untuk pasien leukemia? Untuk pasien leukemia itu kemungkinan bisa, tapi sebelumnya harus konsul dulu dengan dokter yang merawat, seperti dokter di dalam.
yang merawat. Nanti kalau misalnya udah ada ACC dari dokter yang merawat, dari dokter merawat leukemianya, nanti baru bisa datang ke dokter gigi. Jadi boleh selama ada rekomendasi dari dokter yang merawat ya. Oke, terus aku mau tanya juga nih dok, kan ini lagi musim ya dok, itu yang pakai behel. Biasanya kita pakai behel. Kalau dulu kan kita pakai behel, sekarang tuh ada tuh kayaknya kayak Invisalign. Invisalign. Nah itu bedanya apa sih dok? Kalau Invisalign itu sebenarnya sama aja ortodonsi juga, cuman dia terbuat dari bahan khusus yang kalau kita pakai itu tidak terlihat seperti kita pakai behel, kayak transparan gitu. Transparan benar. Nah itu sebenarnya aman atau nggak aman sih dok? Itu aman dan itu juga dari estetik juga bagus, lebih bagus juga sih dibandingkan dari yang biasa. Cuman yang memang untuk cost emang agak lebih mahal. Cuma kan ada yang bilang katanya mendingan yang kawat gigi biasa, karena katanya justru bahaya tuh dok kalau misalnya Invisalign. Enggak juga ya, berarti boleh ya? Karena kalau Invisalign itu, kalau setahu saya Invisalign itu jadi dia nggak cuma satu alat, jadi itu ortodonsi yang udah modern gitu. Jadi dia udah bisa memprediksikan nanti kalau pakai alat yang A nanti akan terjadi pergerakan gigi kemana, nanti ada pasang lagi alat B. Jadi kayak berlanjut gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya dari @maria_ratnajuwita82. Dok mau tanya, apakah dengan kita kumur-kumur menggunakan antiseptik bisa menjadi alternatif mematikan virus di mulut? Itu asal kumur-kumurnya dengan ada bahan aktif povidoniat, karena povidoniat juga udah direkomendasikan oleh WHO. Itu dia bisa membunuh virus COVID juga ya. Berarti harus yang mengandung povidonion dan dengan cara digargel tadi ya dok, agak di tenggorokan. Kalau nggak salah itu di Jepang juga udah lagi trending banget ya dok. Aku kemarin sempat baca sih gitu. Ini pertanyaan berikutnya dari Dian Elawati Alfati. Mau nanya dokter cantik, kalau pernah endodental treatment pakai gutta percha itu amankah kalau sudah bertahun-tahun? Aman. Jadi pakai perawatan endo udah pakai gutta percha, udah bertahun-tahun, aman kalau tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Kalau ada keluhan lama-lama, misalnya nih keluhan ternyata habis di perawatan endo, kan biasanya kalau habis perawatan endo itu dilakukan penambalan. Ternyata tambalannya pecah atau sombel atau apa, akhirnya dia terjadi kebocoran tepi pada tambalannya itu. Nah itu bisa jadi tidak aman, karena perawatan endo itu dia perawatan saluran akar yang harus steril. Jadi kalau misalnya terjadi kebocoran, kita juga aktivitas makan buat di mulut, akhirnya jadinya tidak steril lagi. Jadi kita harus, biasanya sih kalau untuk perawatan endo itu harus lebih menjaga sih. Berarti harus steril terus, harus dijaga banget. Kalaupun memang kita merasa patah atau sompel atau gimana, itu lebih baik langsung ke dokter gigi untuk dicek. Kemudian nanti kalau misalnya ada kebocoran, seperti ada kebocoran, bisa langsung ditambah lagi. Jadi jangan nunggu sakit baru biasanya kan gitu ya dok. Kalau kita emang bisa nunggu sakit dulu deh gitu. Jadi harus rajin-rajin dicek ke dokter gigi gitu ya dok. Pertanyaan berikutnya, dok, dari Andi Prayoga 896. Pasta gigi yang baik secara kesehatan gigi mereknya apa ya dokter? Aduh, tentang endorse lagi. Kita nggak di endorse gitu. Kalau pasta gigi yang baik, itu yang saya bilang, carilah pasta gigi yang mengandung fluoride. Pasta gigi yang mengandung fluoride. Karena fluoride itu merupakan bahan aktif yang dia untuk mencegah gigi berlubang. Seperti itu. Jadi bukan mereknya, tapi lagi-lagi mengandung fluoride atau tidak, kandungannya harus dicek gitu. Oke. Yang berikutnya adalah dari Fikri Ardana, apakah benar dok cabut gigi bisa menyebabkan kebutaan? Ini juga biasa ditanya ya. Cabut gigi bisa menyebabkan kebutaan. Sebenarnya persarafan dari mata dan gigi itu berbeda ya. Jadi kalaupun orang bisa akhirnya sampai buta, itu saya kurang paham ya, karena kami pun persarafan itu juga udah beda gitu. Antara mata dan gigi. Jadi kalau sampai berarti mungkin pasti ada trigger atau penyebab lain gitu ya, bukan karena kayak gara-gara pure dicabut gigi terus jadi buta gitu ya dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Adi Kurniawan 0503. Dok, izin bertanya, bagusnya berapa kali sih untuk
kita bersikat gigi dalam sehari dan waktunya kapan saja ya dok? Tadi kalau 3 kali ya, tapi waktunya mungkin dokternya belum Oke, jelasin oke. deh. Jadi waktunya mungkin untuk sikat gigi kapan bagusnya ya 3 kali sehari. 3 kali. Itu minimal atau minimal 3 minimal kali 3 sehari. kali sehari. Minimal 3 kali sehari. Ya pas saat kita mandi pagi dan sore, dan yang paling penting adalah malam. Jangan pernah melewatkan sikat gigi malam. Kuncinya di situ. Kuncinya adalah malam. Sebelum tidur, tapi setelah sikat gigi jangan makan lagi. Iya, langsung tidur Jadi ya. langsung tidur atau minum air putih pun nggak apa-apa. Minum air putih nggak apa-apa. Oke. Untuk yang berikutnya adalah dari @fikri232. Gigi saya ini banyak karang giginya. Tiap berapa tahun harus dibersihkan ya dok? Tiap berapa tahun? Tiap berapa tahun? Oke. Jadi kalau karang gigi itu yang harus tahu itu dari kita sendiri ya. Jadi kebersihan mulut, apapun yang ada dalam tubuh kita tuh kita harus tahu gitu. Apalagi mulut, biasanya mulut kan yang kita suka ngaca atau apa gitu. Jadi pasien itu biasanya bervariasi mbak, beda-beda. Tiap orang tuh beda-beda. Ada yang kondisi mulutnya itu dia asam. Jadi kalau orang kondisi mulutnya asam, akhirnya dia proses dari pembentukan plaknya itu lebih cepat daripada orang yang kondisi mulutnya basah. Nah, biasanya orang yang kondisi mulutnya asam, walaupun udah dibersihkan karang giginya selama misalnya nih hari ini bersih karang gigi, terus seminggu kemudian datang lagi, bisa lagi Bisa banyak terbentuk lagi karang gigi lebih cepat gitu. Tapi ada yang orang kondisi mulutnya basah, misalnya hari ini bersih karang gigi, setahun kemudian datang lagi giginya masih bersih, itu juga ada. Jadi baiknya sebenarnya minimal itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali untuk memeriksakan giginya. Berarti minimal 6 bulan sekali, terus kita harus tahu sendiri gimana kondisi kita. Benar. Kira-kira udah banyak ya nggak usah nunggu berapa tahun gitu ya. Jadi kayak kira-kira udah ada nih gitu. Terus kita langsung ke dokter gigi aja gitu ya dok. Oke, terus yang berikutnya nih dok dari @Dila Angkista. Dok mau tanya, kalau untuk orang yang pernah pakai behel dan dilepas sekarang sudah pakai retainer, apakah jika sudah lama tidak pakai retainer lagi giginya geser, apakah karena kurang kalsium ya dok? Gimana solusinya? Jadi dia udah pernah pakai behel, pakai retainer, tapi udah lama nggak dicopot retainernya dok? Oke, sebenarnya prinsip dari ortodontis itu kan untuk merapikan susunan gigi ya. Tapi kalau misalnya dia udah rapi giginya kemudian pakai retainer, rajin pakai retainer, ternyata balik lagi. Nah, jadi yang perlu diketahui adalah sebenarnya gigi kita tuh bergerak. Sebenarnya gigi kita tuh bergerak. Jadi kalau biasanya sih, kalau yang saya pelajari itu, jadi kalau orang udah pakai retainer, jangan berhenti. Jadi misalnya nih cuman direkomendasikan 3 bulan pakai retainer udah selesai gitu. Kalau bisa jangan. Jadi 3 bulan itu yang aktif, 3 bulan yang aktif itu maksudnya dipakai terus pagi, siang, malam tuh dipakai terus. Tapi setelah dari 3 bulan kita harus tetap pakai, tapi walaupun misalnya malam hari aja gitu, seperti itu. Karena kalaupun misalnya tidak dipakai, nanti lama-lama ya tetap bergerak, akan geser, tapi tidak sesignifikan yang pertama kali datang. Jadi mungkin kayak minimal setahun lagi atau gitu ya benar. Tetap harus dipakai sesekali gitu ya dok. Jadi nggak boleh benar-benar ditinggalin. Benar-benar dilepas nggak boleh. Jadi nggak boleh tuh retainer langsung dilepas gitu. Oke, berikutnya dari @Ihsanuddin. Dok, kalau gigi berlubang pada orang dewasa baiknya dicabut atau ditambal ya dok? Kalau gigi berlubang pada orang dewasa tergantung ya mbak ya, tergantung seberapa dalam dari gigi berlubangnya itu. Jadi ada kriteria-kriterianya untuk gigi berlubang itu, kapan ini bisa dicabut, kapan ini bisa dilepas. Jadi kalau misalnya dengan kriteria yang dengan grade 1 dan 2 itu masih bisa ditambah. Tapi kalau misalnya udah sampai misalnya berlubang tapi udah sampai hilang semua atau luas banget yang benar-benar wah ini udah nggak bisa ditambah, itu yang harus dicabut. Tapi biasanya untuk pasien dengan keluhan senut-senut itu berlubang senut-senut biasanya kebanyakan seringnya dicabut. Jadi kalau ketika indikasinya pas senut-senut itu ya dok, berlubang dan senut-senut walaupun mungkin tidak selebar itu tapi mendingan dicabut gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Dian Elawati Fatir. Bagaimana trik atau kiat sikat gigi pada anak balita karena selalu aksi tutup mulut kalau mau disikat gitu dok? Nah itu dia ya, gimana ya? Mungkin dibujuk dikasih mainan gitu ya dok? Biasanya mungkin dibujuk kali ya, lebih ke dibujuk atau kasih video-video gitu sih biasanya ya dok? Iya, biasanya seperti itu. Kemudian
anaknya masih kecil dari umur setahun itu Susah paling banget. susah. Ya paling itu sih Mbak yang jangan lewatkan sikat gigi malam itu, karena itu yang karena biasanya yang malam itu yang proses dari demineralisasinya itu lebih cepat. Apalagi kalau minum susu ya dok. Apalagi kalau minum susu. Berarti kayak kalau emang nggak bisa pas dia tidur kita Pas lagi tidur giginya. digosok, dibersihin dari giginya. Iya, Itu betul. sebenarnya. Oke, ini dari Angela Tiovita. Siang dok, perawatan gigi untuk yang menggunakan behel selama pandemi ini gimana ya dok? Untuk kontrol dan lain-lain. Kalau untuk perawatan ortodonsi dengan menggunakan behel itu tergantung dari seberapa lama dan seberapa butuhnya dari perawatan ortodonsinya itu. Jadi kalau misalnya dia baru-baru aja, biasanya sih kalau baru-baru aja ke perawatan ortodonsi itu biasanya kontrol paling nggak sebulan 2 kali biasanya. Sebulan 2 kali. Tapi kalau misalnya dia udah lama, udah hanya untuk dengan menggeser yang sedikit gitu ya, sebulan sekali pun udah cukup sih. Sebulan sekali udah cukup gitu. Yang penting kalau orang orto itu dia harus balik lagi, harus aware akan kebersihan dari giginya, karena kalau orang orto itu kan dia lebih, karena ada dari dalam mulut harus lebih ekstra gitu ya, jadi harus lebih aware. Oke gitu dok. Kalau sama ini dok, kadang tuh ya kalau misalnya sikat gigi itu suka berdarah gitu kan dok, itu apakah karena sikat giginya yang salah padahal kadang-kadang udah muter, tapi atau karena pasta giginya atau jenis si sikat giginya itu? Oke, jadi kalau pasta gigi suka berdarah pada saat sikat gigi itu banyak faktornya. Yang pertama bisa juga dari kesehatan gusinya. Jadi gusinya itu biasanya yang saya bilang terjadinya pembentukan karang gigi. Karang giginya dia menumpuk dan banyak di dalam gusi. Akhirnya dia pada saat kita sikat gigi ataupun misalnya kita diam aja gitu, bisa dia berdarah. Yang kedua juga dari salah teknik, misalnya salah teknik. Terus yang ketiga juga dari pemilihan bahan dari sikat giginya. Nah itu direkomendasikan adalah bahan sikat giginya itu yang bulunya halus. Kalau bisa bulunya halus, kemudian yang ujungnya dia agak meruncing. Kalau suka merekomendasikan seperti itu. Karena apa? Karena dengan bulu halus itu dia akan menginjak dari gusi, dan kalau yang ujungnya runcing dia bisa sampai ke belakang. Kadang kita suka lupa. Bukan suka lupa sih sebenarnya, karena emang nggak nyampe. Nggak nyampe. Kayaknya langsung. Makanya biasanya harus cari yang ujungnya agak runcing, agak kecil, nggak runcing sih, kecil. Berarti kepalanya mengecil sama bulunya halus gitu ya dok ya. Oke, yang ini ada pertanyaan berikutnya dari Maria Oshai. Pemasangan gigi palsu pada orang yang sudah tua apakah aman dok untuk kesehatan gusinya? Sangat aman. Sangat aman ya dok ya. Jadi untuk pemasangan gigi palsu pada orang yang sudah tua itu kan juga selain dia estetis, tapi juga mengembalikan fungsi dari kemunyahannya. Jadi kalau untuk dikatakan aman atau tidak aman, sangat aman. Justru sangat aman dan sangat dianjurkan. Membantu mungkin ya, karena kan udah membantu mengunyah gitu ya dok ya. Oke, ini ada dari Eli Pidian. Selamat siang dokter cantik, tanya dok gimana cara perawatan gigi yang menggunakan jaket gigi? Apakah penggunaan jaket gigi bisa menyebabkan bau mulut? Penggunaan jaket gigi enggak ya? Enggak. Kalau perawatannya itu sama aja sih kayak yang biasa ya, sikat gigi 3 kali sehari, yang sama aja seperti biasa. Cuman biasanya kalau perawatan penggunaan jaket mungkin lebih hati-hati ya, hati-hati karena kan itu karena kan kalau jaket itu kan dia dilem. Kalau misalnya kita tidak hati-hati ya lama-lama ya bisa lepas. Bisa lepas, mungkin lebih hati-hati aja. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Aprianto lewat YouTube. Dok, bagaimana sih cara memutihkan gigi dengan alami? Memutihkan gigi dengan alami. Harus alami. Kalau alami saya kalau alami mungkin pakai strawberry itu bisa. Pakai strawberry itu bisa. Tapi ya itu bukan putih seperti orangnya diinginkan, maksudnya seperti putih habis bleaching atau apa itu enggak, tapi ya pakai strawberry bisa. Kalau yang alami, kalau yang tidak alami ya harus bleaching. Soalnya kan sekarang banyak juga tuh dok yang kayak apa ya, yang karbon ya dok, karbon yang warnanya hitam gitu
charcoal itu ya ya. charcoal itu bahaya nggak sih dok sebenarnya? Soalnya kayak banyak yang bilang oh berfungsi beneran sih memutihkan gigi gitu. Saya belum belum tahu ini ya adanya kalau yang charcoal itu. Cuman kalau yang pasta gigi mengandung charcoal kan emang lebih banyak di pasaran ya. Belum tahu ya. Oke, lanjut dari Nurul Khalifah. Selamat siang dokter, bagaimana cara mengatasi gigi berlubang tanpa dicabut atau ditambal? Karena saya nggak berani kalau dicabut dan juga tidak bisa ditambal. Sudah tidak bisa ditambal tapi dia nggak berani untuk dicabut. Gimana tuh dok? Saya juga bingung. Agak pelik ya. Gimana ya? Tergantung kondisinya lagi, berarti kondisi giginya. Kalau misalnya pun giginya sudah tidak bisa ditambal tapi nggak mau dicabut, ya kalaupun misalnya nggak sakit ya sampai mbaknya berani aja. Sampai berarti harus kumpulkan keberanian untuk cabut gigi gitu. Konsul dulu. Biasanya kan pasien itu ada dulu takut-takut tapi setelah konsul jadi lebih berani. Konsul dulu, datang dulu, konsultasikan dengan kami, nanti tindakan lainnya biar tahu. Nah, gitu. Berarti dikonsul dulu aja, nanti gimana siapa tahu lebih berani untuk dicabut giginya. Oke, ini dok nanya lagi dok dari dia Elawati Fakir. Sudah rajin sikat gigi, tapi giginya masih menguning aja. Gimana ya dok cara mutihin giginya? Giginya orang dewasa. Orang dewasa ya. Kalau udah sikat gigi gitu kuning, sebenarnya faktor dari gigi kuning itu banyak. Jadi misalnya nih suka konsumsi teh, kopi, teh jadi yang kita intensitasnya tinggi, minum kopi sehari, minum teh atau kopi itu sehari bisa 3 kali kayak gitu tuh, itu bisa meresap warna. Jadi gigi itu bisa meresap warna dari teh atau kopi. Jadi biasanya untuk orang-orang yang suka intensitas tinggi mengkonsumsi teh atau kopi ini warnanya lebih kuning. Dan solusinya adalah yaitu kalau mau lebih putih di bleaching. Kalau mau putih banget berarti harus di bleaching gitu ya. Di bleaching pun sebenarnya tidak bisa benar-benar putih banget Kak. Jadi ada grade warnanya. Jadi biasanya kalau di bleaching itu dia 1 tingkat di atas dari warna gigi kita. Jadi yang benar-benar putih banget itu pasti banget. Alergi ganti gitu kan. Oke, ini berikutnya ada dari Tika Wulandari. Dok, selama pandemi poli gigi itu buka atau tutup ya? Selama pandemi itu dokter gigi praktek tergantung sih mbak ya, tergantung dari pribadi gigi masing-masing. Kalaupun misalnya secara pribadi udah siap semua, dari kita udah siap, dari poli alat dan bahan juga sudah siap, insya Allah pasti buka. Tapi kalau misalnya pun belum siap semua, ya mohon dimaklumi karena ya kami dokter gigi itu juga pekerjaan yang paling berat, memiliki resiko paling tinggi tertular. Kontak langsung gitu ya dok ya. Langsung dan kita menggunakan aerosol gitu ya. Kan penyebaran dari COVID itu kan sampai dari aerosol juga. Oke, ini ada lagi dari Elsa Danastri. Siang dok, saya mau tanya kalau scaling baiknya berapa bulan sekali ya dok? Scaling itu tadi saya bilang balik lagi dari kita sendiri, kita tahu kapan keadaan gigi kita kotor banget atau ini biasa aja. Kalau kita lihat sudah gigi kita kotor, biasanya kalau misalnya karena gigi yang banyak itu keluhannya bau mulut biasanya. Kalau kita udah bau mulut terus pas kita ngacak ternyata karena kita udah banyak, langsung aja. Tapi kalau misalnya kita giginya biasa-biasa aja, maksudnya nggak ada keluhan apa-apa, paling nggak minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk ngecek kesehatan gigi dan mulut kita. Jadi parameternya adalah harus kita lihat dulu nih apakah pas kardio masih udah banyak atau udah mulai bau mulut gitu ya dokter. Langsung aja pas. Dan ini selamat siang dokter dari GVV MDP. Selamat siang dokter, mau nanya untuk bleaching gigi itu sebenarnya aman nggak ya dok? Ada efek sampingnya kah dok? Aman selama dilakukan oleh dokter gigi. Jadi aman selama dilakukan oleh dokter gigi. Jadi sebenarnya bleaching itu ada macam-macamnya mbak ya. Ada bleachingnya in-house itu yang benar-benar kita bisa lakukan di rumah, tapi itu atas rekomendasi dari dokter gigi. Tapi ada juga ya bleachingnya harus dilakukan di poli yang langsung dilakukan di poli itu. Ada dari Alteza Bivarke.
Dok mau tanya, berkumur dengan menggunakan air garam bisa meredakan sakit gigi, itu fakta atau mitos ya dok? Karena kalau pas sakit gigi kayaknya lebih sakit daripada sakit hati katanya gitu dok. Aduh. Jadi fakta atau mitos sebenarnya sih lebih ke garam tuh kan ada kandungan mineral-mineralnya ya. Jadi memang kalau orang berkumur dengan garam hangat itu biasanya emang lebih meredakan, tapi bukan menghilangkan, hanya meredakan dari sakit gigi. Juga kan dari kandungan mineralnya itu dia juga apa sih namanya, melisiskan dari bakteri-bakteri dalam mulut. Begitu. Berarti hanya meredakan, tapi bukan menghilangkan. Ya. Oke, terakhir nih kayaknya dok, dari @setian Ida. Dok, saya punya gigi berlubang, tapi masih ada sedikit gigi di pinggirnya. Apakah harus dicabut? Ya, harus dicabut. Jadi harus dicabut. Harus, kalau tinggal sedikit gitu ya memang harus dicabut, karena kita tuh selalu beranggapan sisa-sisa dari gigi yang udah nggak ada tuh anggap aja tuh sampah ya dalam mulut. Jadi emang yang namanya seperti itu tuh harus diambil, harus dibuang, karena kalau tidak diambil dan dibuang akan menjadi masalah baru dalam mulut. Oke, gitu. Seru banget ya dok, kayak banyak yang tanya-tanya nih dari tadi, tapi saya waktunya kayaknya udah habis juga. Baiklah, demikian akhir dari Instagram, Facebook, dan YouTube Live dari Rumah Sakit Mitra Husada bersama Dr. Nica Haryanti. Makasih banyak ya dokter, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara live berikutnya dengan bahasan yang berbeda. Oke dok, terakhir nih, masih ada yang mau disampaikan nggak untuk audiens? Yang disampaikan untuk audiens adalah kalau saya sih lebih ke memastikan diri sendiri dulu, kita sehat, kita sehat, kita siap, baru ke dokter gigi. Kalau enggak, mending tunda dokter gigi. Jadi benar. Oke, cukup ya dok. Bagi audiens yang ingin mengusulkan materi live bisa mengusulkan lewat direct message di Instagram atau Facebook Messenger maupun kolom komen di YouTube Rumah Sakit Mitra Husada. Terima kasih kepada audiens. Tetap pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Selamat siang dan sampai jumpa kembali di acara live berikutnya. Keep safety and healthy, kesehatan Anda kepedulian kami.